Lakukan cintamu sebelum terlambat. Kini semua terasa indah. Hitam putih pun mulai berwarna. Hey guys, jadi hari ini aku lagi di tongkrongan sama Kak Dian dan Kak Almas. Hari ini kita akan membahas soal kesehatan mental. Sebenarnya kalau di era-era ini sudah banyak orang-orang yang aware sama kesehatan mental dan bagaimana cara untuk bisa healing dan lain sebagainya. Aku punya cerita keren dari temanku. Jadi dia itu dulu pas waktu kecil, dia adalah salah satu orang yang diadopsi gitu, bukan diadopsi sih istilahnya, tapi diurus oleh keluarganya dari ibu. Jadi karena kondisi ekonomi, orang tuanya punya 10 anak, terus saat dia itu akhirnya dirawat oleh budenya. Nah, waktu dirawat budenya itu dia masih SD dan dia itu mengalami penyiksaan, penganiayaan. Fisik. Ya, kayak aku sebenarnya kita antara percaya nggak percaya karena ada buktinya gitu loh. Kayak misal dia itu cerita, dulu tuh aku pernah tanganku disetrika, jadi tangan gini terus disetrika gitu. Ini bekasnya. Jadi dia itu ada buktinya. Terus tahu nggak, kepalaku tuh pecah tahu pas kecil gara-gara ya itu dibenturin gitu sama budeku. Kamu kelihatan nggak ini rambutku ada belahan di sini, ini bekas jahitan gitu. Dia bisa menceritakan itu dengan sangat stabil, dengan emosi yang terkontrol, seolah-olah itu sudah selesai gitu di masa lalunya dia gitu. Terus dia cerita makanya kenapa dia mengambil jurusan hukum. Dia tidak ingin ada anak-anak kecil yang mengalami nasib yang sama dengan dia, kayak gitu. Ingin menegakkan keadilan untuk anak-anak kecil kayak gitu loh. Di situ aku kayak, wah keren banget ya kestabilannya dia, karena dia itu juga di kampus salah satu orang yang mahasiswa yang berprestasi dan dia aktif banget setelah mengalami penyiksaan yang luar biasa berat. Bahkan dia itu udah banyak cacat permanen di badannya, itu banyak gitu loh, nggak cuma ini tapi juga tangannya itu udah nggak lurus gini karena dulu pernah dipelintir sampai patah kayak gitu. Terlalu banyak kekerasannya. Kalau kalian sendiri bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Kan kalau kesehatan mental itu sebenarnya kita punya cara sendiri-sendiri ya untuk mengelolanya kayak gitu. Kalau dari Kak Almas? Kalau aku jujur kesehatan mental tuh baru tahu beberapa tahun lalu gitu kan, kayak sebenarnya kesehatan mental itu sangat penting dan sangat banyak orang yang membutuhkan kesehatan mental dan jarang ada yang sadar bahwa lagi sakit mental gitu. Nah sebenarnya definisi kesehatan mental baru beberapa tahun aku temui gitu kan. Nah ternyata banyak orang-orang di sekitarku tuh sebenarnya mentalnya lagi sakit gitu, sedang bermasalah gitu kan, tapi dia nggak tahu definisinya itu kayak gimana dan tidak tahu pengobatannya itu kayak gimana. Nah ya salah satunya mungkin ya orang-orang di sekitarku, atau kalau aku kan tinggal di sebuah pedesaan gitu ya, jadi pernikahan dini itu banyak dan banyak pemaksaan gitu. Salah satunya adalah orang tuaku. Nah, orang tuaku tuh nikah dini gitu. Nah, sebenarnya banyak
rumah tangga yang tidak bertahan karena sebenarnya mentalnya tuh masih belum siap dan sebenarnya ada yang sakit mentalnya di antara suami istri itu. Nah, tapi alhamdulillahnya orang tua aku tuh yang bisa menerima semuanya dan bisa memperbaiki mentalnya dari dirinya sendiri tanpa harus ke pengobatan lainnya dan kayaknya masih belum tahu ada ternyata kesehatan mental. Nah, cara mengatasinya mungkin adalah kayak cari dulu sih. Sebenarnya kan mental itu kayak penyakit hati nggak sih? Atau beda ya? Aku nggak tahu. Setahu saya. Jadi Penyakit yang tidak terlihat secara fisik mungkin. Iya, penyakit yang tidak terlihat secara fisik, tapi sangat dirasakan. Nah itu kalau aku sih kayaknya cara mengatasinya mungkin cari tahu dulu sumber penyebabnya itu apa gitu. Setelah itu mungkin baru kita uraikan sedikit demi sedikit dan cara penyelesaiannya itu. Gitu sih. Ya, semalam tuh aku juga sempat dengerin podcast. Di sana tuh dia bilang kalau kadang ketakutan kita itu kan mengganggu kesehatan mental kita jadinya. Tapi nggak tahu ya. Terus cara menyembuhkannya ya kita hadapi ketakutan itu. Kayak misal di cerita itu tuh ada mahasiswa, dia itu udah semester akhir, udah lama banget nggak konsultasi skripsi, nggak pernah bimbingan skripsi sama sekali, udah tahunan, tapi dia pengen sebenarnya lulus. Dia nggak pernah berani ngechat dosennya karena udah terlalu lama gitu loh. Terus akhirnya si psikiaternya tuh bilang, kamu harus ngechat dosen kamu sekarang, karena apa yang kamu takutkan itu sebenarnya hanya ekspektasi kamu aja gitu. Terus setelah dia ngechat, ternyata respon dosennya sangat welcome dan malah aku udah nyari kamu lama banget, akhirnya kamu mau bimbingan lagi gitu. Malah responnya positif banget, ternyata tidak sesuai ekspektasi dia kayak gitu, karena dia berani untuk melawan rasa takutnya. Kalau dari Kak Dian sendiri gimana? Kalau dari aku sih, aku dari dulu nggak pernah percaya ya Mbak ya, yang namanya itu penyakit mental ataupun yang lain. Karena dulu tuh aku hidup di keluarga yang bisa dibilang tuh kebersamaannya tuh lumayan ya, gitu, harmonis sekali. Dan aku bukan tidak pernah sih sebenarnya, kayak jarang melihat ke masalah-masalah eksternal. Jadi kayak aku bisa dibilang tuh anak rumahan yang nggak pernah tahu apa-apa. Terus mulai kuliah kayak mulai belajar, tapi aku tuh di situ masih belum percaya kalau itu beneran ada penyakit tentang kesehatan mental gitu kan. Sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri. Nah, aku mengalaminya sendiri tuh kayak itu kejadian setelah aku kehilangan seseorang yang benar-benar aku sayang banget, dan itu ngaruh banget ke hidup aku. Dan aku masih denial nih tentang apa yang aku rasakan itu salah gitu kan. Tapi setelah aku menolak hal itu, kayak hal itu semakin kayak membara di kepala aku, kayak apa sih, bisa dibilang tuh aku udah tidak bisa ngontrol lagi, tapi aku tetap ngelawan itu, tetap memaksa aku tidak punya penyakit mental itu, karena memang dari kecil aku tidak diajarkan apa itu penyakit mental. Aku tidak pernah dijelaskan gitu kan, dan aku tidak pernah melihat langsung gitu kan. Akhirnya aku mengalaminya sendiri, dan akhirnya aku mempercayai hal itu. Ternyata ada, dan ya benar sih, itu kayak mungkin penyakit hati ya, karena nggak bisa dilihat sama sekali, hanya bisa dirasakan gitu. Karena setiap aku cerita tuh ke orang-orang tuh nggak ada yang percaya, dengan alasan kamu masih bisa senang-senang, kamu masih bisa ketawa-ketawa, kamu masih bisa kerja, main bareng sama teman-teman. Padahal yang di dalam pikiran kita tuh
emang berantem hebat gitu loh. Kapan kamu mulai sadar kalau ternyata ini bukan misal kamu merasa sedih, ini bukan rasa sedih yang biasanya gitu? Sebenarnya aku tuh udah ngerasa tuh sejak tahun 2020 kalau nggak salah tuh. Cuman aku masih aku masih denial tentang hal itu. Aku nggak nganggap itu gangguan jiwa lah intinya. Terus kayak aku ngerasa itu makin terasa lah pokoknya itu ketika aku ngerasain sedih yang benar-benar bikin aku nggak bisa ngelakuin apapun yang aku mau sebelumnya. Kayak hobi aku jadi hilang, terus kayak aktivitasku berkurang dan aku cuman mau menjauhin dari orang-orang yang sekitarku, entah itu aku hanya rebahan, tidur di kos, mengurung diri, bahkan aku sempat pernah mengalami yang namanya self harm. Ya, self harm yang membunuh diri. Ya, itu aku pernah mengalaminya. Cuman untuk saat ini tidak karena itu udah berdamai. Ini hanya berbagi kisah aja ya sebenarnya. Gimana sih caranya kamu berdamai dengan itu? Sebenarnya untuk berdamai itu agak sulit ya Mbak ya. Cuman aku tuh bisa dibilang belum berdamai itu belum. Cuman aku bisa membela diriku kalau ini tuh jauh lebih baik daripada diriku 6 tahun yang lalu. Karena puncak dari emosiku ada di ya sekitar 6 tahunan itu. Jadi kalau misal nih Mbak Sandy atau Kak Almas kenal aku di sekarang dengan kondisi mentalku yang sekarang itu it's fine, nggak ada masalah apapun. Nah cuman kalau kalian melihat aku ke belakang itu jauh lebih bahaya dalam hal aku bisa menyakiti diriku sendiri. Kalian bisa stres mempunyai hitungan seperti aku. Tidak. Iya, jadi sebenarnya tuh aku pengen menanyakan juga ke kalian, gimana sih cara kalian menanggapi kalau kalian punya teman yang punya penyakit mental gitu? Gimana? Mungkin sebelum itu ini sih kayak aku penasaran kayak ini kan hari ini jauh lebih baik dari 6 tahun yang lalu gitu. Betul. Nah, cara berubahnya itu kayak gimana sih? Karena kan cara berubahnya jujur aku belum bisa mengklaim itu aku udah berubah atau belum. Cuman aku jauh lebih baik itu karena aku mungkin bisa nerima ya, lebih bisa nerima. Iya, aku bisa nerima kalau aku emang sakit gitu loh. Aku emang butuh pertolongan. Karena dulu aku tuh nentang banget butuh pertolongan. Aku nggak percaya sama sekali apa itu psikiater, apa itu obat tidur, apa itu obat psikiater gitu. iya sih. Mungkin yang pertama kan kayak banyak orang tidak merasa dirinya sakit padahal dirinya di puncak kesakitan itu sendiri gitu. Ditambah teman-teman yang kayak nggak percaya gitu kan, jadi kayak dapat dukungan tuh kayak nggak ada sama sekali. Jadi aku kayak dulu tuh sempat bimbang gitu, sebenarnya aku beneran sakit apa aku buat-buat. Ada sampai yang pernah ngomong gitu secara langsung ke aku, jadi aku kayak mikir ya udah aku gituin sampai akhirnya kayak banyak orang yang menjauhiku dengan alasan aku ngebuat sakitku gitu. Padahal emang itu yang aku rasakan dan orang-orang tidak pernah merasakan hal itu, hanya dari cerita saja. Siapa sih yang percaya dengan omong kosongku gitu? Gitu sih. Terus tadi Kak Dian juga tanya gimana sih caranya kita merespon temen kita yang Kalau aku mungkin lebih ke mengontrol diri ya. Aku kan nggak bisa mengontrol orang lain. Aku juga nggak bisa mengontrol mental dia saat berinteraksi dengan aku gitu. Mungkin satu-satunya cara yang bisa aku lakukan adalah aku mengontrol diri aku. Ya mungkin belum bisa mengontrol secara penuh, mungkin kadang juga namanya manusia pasti ada yang namanya kelepasan atau gak sadar gitu menyakiti hati. Tapi
dari aku sendiri punya batasan, maksudnya kamu nggak boleh loh, namanya entah dia itu sakit mental, memiliki masalah mental atau enggak, aku nggak boleh loh melakukan ABCDE ke orang lain. Mungkin salah satu contohnya ketika aku memiliki batasan dalam bercanda, batasan dalam berkomunikasi, batasan dalam bercanda. Aku merasa candaan-candaan yang menyerang fisik atau menghina fisik atau menghina atau berbohong gitu, atau menghina manusia itu agak kurang etis untuk dilakukan gitu. Jadi aku membatasi, ketika bercanda pun aku tidak boleh menghina atau berbohong, even itu kebohongan kecil. Jadi aku salah satu orang yang kadang orang mikir kalau aku gampang dibohongin. Jadi kayak, Sen, dia lagi bercanda gitu, Sen, aku punya mobil Lamborghini loh, tadi parkir di depan. Aku akan selalu merespon dengan serius. Bukan karena aku bisa dibohongin, tapi aku ingin menormalisasi bahwa bercanda dengan kebohongan itu nggak lucu. Aku tuh selalu merespon candaan orang yang berbohong itu, even itu hal-hal kecil, aku akan selalu merespon dengan sok serius. Bukan karena aku dibohongin, aku sangat aware, aku sangat paham kamu bohong dari cara berbicara, dari konteks ketika berbicara. Namun aku ingin menormalisasi kalau candaanmu nggak lucu, gitu. Terus mungkin itu sih. Ketika aku selesai sama diri sendiri, aku kira aku akan bisa nge-treat orang lain dengan baik, termasuk nge-treat teman-temanku yang memiliki permasalahan kesehatan mental itu gitu. Itu sih. Kalau Kak Almas, berarti kalau sebagai Kak Sandy ini ya, teman-teman yang punya penyakit mental, kita harus nge-filter apa yang kita baca, apa yang kita Betul, kayak lebih hati-hati posisikan diri kita ya berarti. Oke. karena kan mereka juga pemikir ya, kadang juga omongan kita yang tidak disengaja itu bisa jadi bahan OVT dia semalaman. Betul. Kalau dari Kak Almas? Kalau aku sendiri sih, karena aku tidak pernah gitu merasakan sakit mental, mungkin aku merespon teman yang punya penyakit mental adalah merasakan terlebih dahulu gitu, kayak sebenarnya yang dirasakan itu apa gitu, biar kita tahu cara responnya tuh kayak gimana gitu, biar semisal yang dirasakan omongan kecil yang nyelekit itu sebenarnya berbahaya. Jadi kita juga harus ngerasain dulu, harus tahu rasa sakitnya itu kayak gimana dulu. Jadi bahkan kita harus memposisikan kita itu setara gitu, biar kita berani nyambung dan saling menghargai gitu. Jadi menurutku ya kita ngerasain dulu hal yang sama, walaupun tidak akan sama ya. Dan ini kita punya rasa simpati, Empati. gitu sih. Kita gitu ya, Barengan ya guys. Oke, terus aku pengen nanggepin ceritanya Mbak Sandy dulu nih. Tadi kan berarti Mbak Sandy memposisikan diri dulu nih. Cuman kan dari pengalamanku ya Mbak ya, aku itu punya anxiety dan mixed depresi nih. Nah itu tuh aku sulit banget untuk mengontrol pikiranku sendiri, apalagi sulit orang lain mengontrol diri aku. Kan Mbak bilang kan dengan cara mengontrol dirinya Mbak sendiri, sedangkan kalau orang itu tidak bisa dikontrol, Mbak udah mengontrol dirinya Mbak sendiri. Apakah Mbak nggak capek mengalami hal itu terus-terusan? Atau sebaiknya Mbak lebih baik mundur, menjauhi orang itu? Soalnya dari beberapa pengalamanku, aku punya tuh beberapa temen. Jadi kayak
jujur beberapa tahun yang lalu aku kayak susah banget ngontrol. Aku punya people come and go. Nah, people come and go karena tahu penyakit mentalku itu gitu kan. Nah, mereka pergi dengan alasan aku udah capek ngadepin sifatmu yang susah untuk dikontrol seperti itu. Terus aku tuh mikir kayak siapa sih orang yang mau temenan sama orang yang sulit dikontrol? Sedangkan dalam kasusnya Mbak Sandy kan kalanya mengontrol diri sendiri. Sejauh mana sih Mbak akan bertahan menghadapi orang yang punya kesehatan mental itu? Oke. Keren banget. Jujur pertanyaannya keren banget. Maaf ya Mbak kalau kesannya saya bertanya. Enggak apa, kita kan sharing kok. Sharing ya, cerita ya Kita guys. semuanya ya. host nih. Host ya. Kita semua di sini host. Oke, aku akan menjawab pertanyaannya Kak Dian gitu. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu. Ibaratnya kita udah berusaha baik, memiliki batasan-batasan gitu-gitu. Tapi sebagai ada orang yang memiliki permasalahan mental ini tidak akan bisa mengontrol dirinya. Lalu aku harus gimana? Apakah aku akan capek? Tidak. Aku tidak akan capek, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu aku pernah baca buku judulnya Filosofi Teras, karyanya Henry Manampiring. Itu bukunya tuh isinya terkait dengan filosofi Stoa. Nah, di filosofi Stoa itu ada yang namanya dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa aku kendalikan adalah bagaimana aku bersikap, bagaimana aku bercanda, bagaimana aku menyampaikan omongan-omongan aku. Dan yang tidak bisa aku kendalikan adalah ketika orang itu tetap baper dengan apa yang sudah aku sampaikan, padahal aku udah berusaha buat menata kata-kataku biar gak salah dan lain sebagainya. Dia tetap sakit hati, dia tetap OVT, itu udah di luar kendaliku. Jadi udah bukan porsiku lagi untuk mikirin apakah dia nanti malam bakal mikirin omonganku atau enggak. Batasanku adalah yang penting aku udah berusaha ngomong yang baik, aku yang penting udah berusaha yang baik, dan menurutku nggak ada batasan kita untuk berteman dengan mereka gitu. Nggak ada tenggat waktunya. Selama kita emang bisa berteman gitu, menurutku nggak perlu ada yang dikurang-kurangin gitu. Karena aku merasa dikotomi kendali itu emang jelas banget gitu. Ngapain aku terlalu memikirkan dia nanti gimana atau dia tetap, misal dia kurang stabil mentalnya, terus dia, ini kan beda-beda ya namanya orang ini. Terus dia kurang stabil, ngomongnya nggak sengaja nyakitin hati gitu, ya udah gitu. Yang penting kayak kita, kalau di bukunya filosofi teras tuh dia bilang gini, kayak misalkan kita lagi di jalan, kita lagi santai naik motor, tiba-tiba ada motor nyalip mepet banget kayak bikin kita hampir kecelakaan. Itu kan membahayakan diri kita. Kita bisa memilih untuk ngejar motor itu, marah-marah di jalan, dimarahin orang lain karena kita berhenti di jalan, terus kita nanti tonjok-tonjokan, atau kita memilih untuk ya udah nggak apa-apa. Mungkin karena dia buru-buru banget, karena dia udah kebelet beraknya itu udah di ujung banget. Jadi lebih ke berpikir positif gitu ya Mbak? Betul. Kan kita nggak bisa tuh nolongin dia kalau misal dia tiba-tiba berak di jalan. Oke. Jadi kayak ya udah, mungkin dia kebelet banget gitu. Tapi keren sih Mbak Sandy, bisa berpikir positif seperti itu. Boleh dong Mbak tips and tricksnya ya nanti ya Mbak. Oke? Oke. Di belakang Di belakang layar aja. Oke? Udah? Nah kalau aku mau sekarang menanggapi Kak Almas nih. Tadi kan ini hostnya Nah Kak Almas kan tadi berarti kayak harus merasakan jadi orang yang punya emosi jiwa itu ya. Nah cara gimana sih cara menjadikan diri kita sama seperti orang itu gimana, dan
Soalnya nih, aku punya teman, Mm. dia punya penyakit mental juga. Sedangkan aku juga punya, gitu kan. Di posisi hal yang sama aja, aku dan dia punya penyakit mental, aku aja capek menghadapi dia. Karena dia lebih susah diatur dan aku yang selalu mengalah. Apalagi Mbak dan Kak Almas yang bisa dibilang orang normal, tidak pernah merasakan apa itu anxiety, depresi, atau yang lainnya. Gimana sih cara biar menjadi diri kita sebagai sosok orang itu, biar aku bisa menyikapin juga sebagai orang yang punya kesehatan mental itu. Kalau dulu di zaman Rasul tuh ada satu anak, dia orangnya ceria banget. Bahkan ketika ketemu Rasul ceria, ketika ketemu orang siapapun itu ceria. Nah, suatu hari anaknya itu kehilangan burung peliharaannya, meninggal gitu. Nah, terus dia sedih banget, mukanya murung banget dan berhari-hari kayak sedih gitu. Nah, terus didatengin sama Rasul gitu. Wahai Fulan, aku nggak tahu apa namanya. Intinya itu. Mengapa kamu bersedih gitu? Dan anak itu nggak jawab gitu, saking sedihnya gitu. Bahkan seorang Rasul bertanya tuh nggak mau ngomong gitu, saking sedihnya. Nah, kalau caranya Rasul itu bukan cuman mengontrol, bahkan ya Rasul kan udah tahu Rasul sebagai panutan, sebagai risalah hidup gitu. Pasti ada omongan yang harus kita ikutin kan, walaupun lagi bersedih gitu. Nah, Rasul sendiri tuh kayak nggak langsung nasehatin, tapi Rasul tuh mendekati dan mencoba merasakan apa yang dirasakan gitu. Ya itu dengan cara tanya ke orang sekitarnya dan tidak memaksa kayak kamu kenapa sih gitu, kayak gitu aja kok sakit gitu, ketinggalan ini aja kok sakit gitu, lebay deh gitu. Jadi kaumku jangan kayak gini, nggak kayak gitu Rasul gitu. Berlebihan. Iya. Rasul tuh kayak cari orang sekitarnya dan cari tahu caranya tuh kayak gimana, bukan caranya, sebabnya itu karena apa gitu. Setelah itu kita ngerasain juga oh ternyata burung peliharanya meninggal gitu. Dan Rasul selang beberapa waktu tanya lagi gitu, wahai Fulan gitu, bagaimana dengan burungmu gitu, apa aja kenangan yang ada di burungmu. Dan Rasul ya ikut prihatin gitu, bukan menjudge atau menghakimi gitu, atau langsung dikasih tahu cara keluarnya itu kayak gimana. Tapi Rasul tuh ngedalamin dulu, ngikutin apa yang dirasakan dulu. Nah, setelah itu setelah sudah lega orangnya, baru cari penyelesaiannya gitu. Jadi makanya aku mikirnya adalah kalau punya teman yang lagi bersedih atau punya penyakit mental, ya kita deketin dulu dan tidak memaksa mendekatkan diri gitu dan menjudge gitu ya, tapi kita cari tahu dulu penyebabnya apa gitu. Kita harus ngerasain yang sama dulu gitu, baru kita cari jalan keluarnya. Bahkan seorang Rasul juga dulu pernah bersedih ketika pamannya meninggal, paman kesayangannya meninggal dengan kondisi masih belum masuk Islam gitu. Paman yang paling dia sayangi tidak masuk Islam, itu seberapa sedihnya gitu. Padahal Rasul sangat
bisa menggampangkan orang buat masuk Islam, buat ngikutin ajaran Islam gitu. Tapi pas Rasul tahu pamannya itu belum masuk Islam, wah sedih banget. Bahkan ya Rasul terlihat murung gitu, karena kan Rasul masih manusia biasa. Nah kalau Allah itu menghiburnya dengan turunnya surat, maaf aku lupa, tapi dengan surat, dan di surat itu menceritakan kisah Nabi yang sebelumnya, perjuangan Nabi yang sebelumnya, yang jauh lebih sedih gitu. Jadi wahai Rasul, kamu harus bangkit. Banyak Nabi sebelummu yang lebih berjuang daripada dirimu gitu. Gitu. Jadi dihiburnya itu dengan kisah gitu. Jadi kita flashback gitu. Jadi cara penyelesaiannya di kisah itu juga ada, bahkan diturunkan di surat Yusuf kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi Komen guys. Surah apa guys? Gitu. Jadi bahkan Rasul sering bersedih. Jadi wajar. Hal kesedihan itu bukan yang sangat tabu sebenarnya. Sakit mental itu bukan tabu gitu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu mengurung diri, nggak perlu membedakan diri. Ya kita nggak apa-apa, sedih aja gitu. Orang ya nggak apa-apa tahu kita sedih, tapi semuanya bisa bangkit lagi gitu dengan kondisi lingkungan yang pastinya positif gitu. Kita harus cari lingkungan yang positif. Gitu. Maaf ya kalau ada salah. Mungkin nyambungin sama yang dibilang Kak Almas tadi kan, kita harus mengetahui dulu cerita dari orang itu kenapa dia bersedih dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk orang seperti Kak Dian ini yang memiliki anxiety dan depresi, sebenarnya apa sih perasaan atau hal-hal yang kalian alami tapi orang-orang luar seperti kami ini nggak paham gitu? Iya. Kalau aku sih dalam konteks anxiety ya, dalam konteks anxiety yang ada di diri aku tuh yang aku sampai sekarang belum bisa menceritakan dan menjelaskan secara langsung ke teman-teman aku, ke orang-orang sekitar aku secara detail dan jelas itu ketakutanku. Aku punya ketakutan yang benar-benar aku sendiri tuh nggak tahu itu apa. Padahal hal itu belum tentu terjadi karena kayak di pikiran orang anxiety sepertiku tuh kayak dia semua keputar di otak gitu kan. Tapi pas ditanya kamu kenapa, kita pasti diam, nggak akan bisa jawab gitu. Karena Terlalu banyakkah yang muter itu? Atau tidak bisa mendefinisikan? sebenarnya itu bisa dibilang terlalu banyak, tapi lebih ke kita nggak tahu banyaknya itu dalam konteks apa gitu. Jadi kayak kita sendiri kalau disuruh jawab kita bingung, kita tuh pusingin apa sih sebenarnya, kita tuh beneran pusing atau kita yang buat-buat gitu. Kayak terlalu abstrak Iya, ya? abstrak banget dan itu benar-benar nggak bisa dibaca. Apalagi dijelaskan ke manusia-manusia normal, ke teman-teman normal gitu kan. Ya itu sih kayak aku masih belum bisa aja sih kalau menyampaikan. Bahkan kalau misalnya, oh ya kan aku dalam kontrol rutin psikiater. Bahkan untuk sekedar cerita ke psikiaterku, aku belum bisa menyampaikan langsung. Sampai akhirnya aku pernah tuh, aku tuh tipe yang cocok-cocokan sama psikiater, dokter psikiater jiwa. Aku udah 3 kali ganti dokter. Yang pertama, aku nggak cocok dengan dokternya karena menurutku dia tidak memberikan solusi.
kayak cuek. Yang kedua, aku lumayan cocok nih sama dokter ini. Tapi waktu itu beliau tuh jadwalnya padat banget, jadi kayak harus rebutan dalam kuota kan. Sampai akhirnya aku pindah nih ke dokter satu lagi. Ketika aku memasuki dokter yang satu ini, ya namanya orang anxiety atau depresi kan kayak dia bingung sendiri dengan situasi dirinya sendiri ya. Jadi kayak bisa dibilang kita, walaupun kita ketawa-ketawa, kita senang-senang, tapi belum tentu di hati kita atau di pikiran kita tuh ya damai gitu kan. Nah sampai suatu ketika aku kontrol tuh sama dokter ini. Nah pas aku kontrol, dokternya ini kayak nggak percaya. Malah aku dijudge. Judge-nya dalam hal, kamu kenapa bisa didiagnosa ini anxiety dan severe depresi. Itu bisa dibilang ke tahap yang udah stres banget lah intinya kalau orang awam gitu kan. Ya karena itu diagnosa dari awal dok, karena ini udah lebih membaik dan mungkin dokter ingetnya tahunya saya pas lagi ketawa-ketawa, belum tentu saya jujur kan ke dokter, saya bilang gitu ke dokternya, tapi dokternya tetap nggak percaya, malah ngejudge. Kamu kuliah? Iya dok, saya kuliah. Di mana? Di sini. Saya jelasin. Terus respon dokternya malah membuat aku makin kacau tuh, aku ditanggapin gini, apa sih namanya, kayak kamu tuh cuman mau buat-buat aja. Jadi kayak aku langsung mikir dong gitu kan, kayak sebagai orang yang punya anxiety, severe depresi, kayak dapat feedback kayak gitu tuh rasanya makin bikin kami stres gitu loh. Seorang psikiater aja tidak percaya kalau aku jatuhnya sakit gitu kan. Malah dokternya bilang, apa saya turunin aja diagnosanya biar kamu nggak manja. Kamu nanti keenakan kalau misalnya dicap diagnosa ini, nanti kamu menggunakan hal itu sebagai apa sih namanya, buat pertimbangan kuliah biar kamu dipermudah kan. Padahal enggak sama sekali gitu loh. Aku di situ sakit hati banget sih, cuman ya aku bisa nerima, mungkin itu salah satu cara dokternya buat apa sih namanya, menyembuhkan. Jadi kayak kan tipe psikiater tuh beda-beda kan. Ada yang mengajak bahagia biar dopaminnya ya naik, terus mungkin kayak ya aku berpositif thinking aja. Cuman emang namanya kami orang anxiety punya kecemasan yang berlebih, itu menjadikan kayak overthinking yang berlebihan. Nah ketika saat itu kayak aku tuh mikir, apa aku nggak usah kontrol lagi. Maksudnya di sini tuh kayak seorang dokter aja kayak tidak percaya, apalagi orang-orang yang tidak pernah punya penyakit mental seperti itu. Kayak capek gak sih? Kayak aku tuh jelasin ke orang-orang, ujung-ujungnya orang-orang itu nggak pernah percaya gitu. Bahkan selalu dapat penolakan, kayak ejekan, judge itu. Kayak misalnya nih, aku kan minum obat, kayak dulu aku sempat minum obat tuh sembunyi-sembunyi. Aku dimarahin gitu kan, katanya ngapain sih minum obat, kan nanti kecanduan, kan kamu masih bisa ketawa-ketawa, kan kamu ada kami yang dengerin cerita, tapi nyatanya kalian mana, kalian ada nggak gitu, tak gituin. Cuman kayak sampai akhirnya aku kayak, apa aku harus berhenti kontrol biar kayak ya udah aku damai dengan diriku sendiri aja gitu. Itu sih yang nggak bisa dijelasin ya. Ini Kak, apa namanya, kan seorang psikiater aja kadang salah menanggapi, salah diagnosa gitu, bahkan bersikap tidak malah jauh
dengan profesinya gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang ngebuat orang itu nggak bisa respect sama orang yang lagi ada penyakit mental gitu. Bahkan ya seorang psikiater aja bisa salah, apalagi kita gitu. Sebenarnya apa yang harus kita jaga gitu kan. Kalau psikiaternya kan, kalau aku dengar dari ceritanya kan kayak psikiaternya menerka-nerka atau bahkan menebak, kamu pasti ada maksud khusus kan di balik ini gitu. Nah, sebenarnya yang sangat dihindari itu merasa itu kan salah satu merasa juga ya, kayak kamu pasti ada ini maksud lain gitu. Berarti kan dia juga merasa ada hal buruk nih gitu, dan maksud khusus. Nah, sebenarnya merasa yang kayak gimana tuh yang sebenarnya yang harus dihindari, dan yang baik itu kayak gimana gitu? Kalau dari aku sih, aku nggak bisa ngejelasin ya, karena sebenarnya tuh kita tuh cuman pengen didengar. Kita tidak butuh respon apa-apa dari kalian. Kita cuman butuh cerita, kita butuh tempat nyaman untuk bercerita, kita butuh didengar. Kalaupun kalian mau respon itu baik atau enggak, itu terserah kalian. Intinya orang seperti aku yang punya anxiety itu kayak, kalau aku sendiri aku tuh butuh didengar banget. Tapi aku tuh ada kelemahan, aku susah untuk cerita ke orang yang aku nggak nyaman. Nah, aku dulu tuh susah banget cerita kalau aku nggak nyaman sama orang itu. Terus kayak aku mencoba untuk bercerita sampai akhirnya aku bisa. Tapi itu malah jadi bumerang buat aku. Aku malah bisa ceritanya ke stranger, orang yang baru aku kenal, karena posisinya orang yang kenal aku udah lama dan aku baru cerita tentang penyakit aku itu kayak respon mereka tuh rata-rata, nggak semuanya ya, tapi rata-rata pasti pergi gitu. Ya kayak karena tahu aku tiba-tiba minum obat itu pasti ninggalin gitu sih. Jadi kayak aku lebih nyaman ke orang baru, aku lebih terbuka dengan orang baru kan, karena kalau menurutku orang baru ya udah tahu aku saat itu juga, ya bodo amat ya mereka mau pergi setelah itu, aku bodo amat. Yang penting aku udah mencoba untuk bercerita, karena aku udah pernah ngerasain memendam itu sakit banget sih. Berapa lama bisa mendamnya itu? Aku baru berani untuk cerita tuh akhir-akhir ini, mungkin 2 tahunan ini, dari tahun 2020, berarti 4 tahun aku bisa memendam. Itu aku kacau banget, yang aku sampai mimpi nggak bisa tidur dan lain-lain. Itu kacau banget sih, masa-masa terburukku selama aku hidup. Kayak mungkin aku mikirnya dulu aku senang-senang, sekarang oh ini kah dunia, roda memang beneran berputar gitu. Kalau misal kamu anxiety gitu kan pasti ada suara-suara dalam otak kamu kan. Boleh tahu nggak suara-suaranya seperti apa yang kamu dengar? Nggak bisa digambarkan. Nggak bisa digambar. Terlalu abstrak ya. Terlalu abstrak, dan aku sendiri bahkan nggak tahu itu suara apa. Tapi yang paling pernah aku dengar jelas adalah suara bising. Itu panjang banget. Aku selalu kayak berusaha untuk tidak mendengarkan, tapi hal itu tetap ada sampai aku udah nutup kuping aku, tutup mata aku, itu tetap muncul. Itu yang paling parah di aku. Gitu. Betul. Cuman
enggak beneran ada suara itu. Gitu. Tapi bukan karena masalah telinga kan ya? Enggak dong, beda dong. Gendang. Tapi aku ya pernah ngerasain sih, kayak sekilas aja sih. Tapi tidak merasa khawatir ataupun apapun. Tapi tiba-tiba nih. Nah, itu kan Itu kan kayak berdenging gitu kan. beda. Kalau ini suara yang dihasilkan dari pikiran langsung ke telinga. Tapi orang lain nggak mendengar. Iya, Cuma aja. iya. Iya, aku juga suka Kalau kadang itu aku juga ada bedanya, cuman aku nggak bisa membedakan. Jadi kayak dua-duanya tuh ribut, entah telinga, entah pikiran gitu. Makanya. Berarti ini, kalau menurutmu ada ini nggak Kak? Apa namanya, respon yang benar itu sebenarnya respon apa? Gitu? Maksudnya respon dari kaliannya untuk menyikapi kami. Ada yang cerita. Sebenarnya tuh ya itu kembali lagi, kalian cukup mendengarkan, jangan menjudge, jangan adu nasib. Adu nasib di sini dalam hal, kamu gitu aja kok gini gini. Lah aku loh. Lah aku tahu. Nah betul Mbak, setuju banget. Aku pernah dapat kayak gitu. Kamu ya gini-gini aja udah nyerah. Aku loh. Nah itu yang Nanti kami itu yang kami benci. Mungkin dari aku gitu sih, cuman aku kan setiap penolakan orang beda-beda ya. Tapi Gitu. kita kan sebagai orang biasa yang dengar cerita pasti ngerasa juga waktu diceritain itu. Kalau kita cuma tidak merespon, ya kadang kita otomatis juga ngerespon dan penasaran gitu kan, pengen masuk lebih dalam gitu. Tapi ya itu kadang yang kita tidak sengajai bertanya yang sebenarnya trigger kayak tiba-tiba keinget peristiwa atau apa gitu, kayak kita cukup ngedenger aja atau kayak responnya tuh Harus, kalau menurutku sih lebih ke validasi ya, kayak astagfirullahaladzim. nah apa kita harus Aku mendengar sih. memang parah banget, itu parah banget. Kayak misal si mereka tuh cerita kayak, tau nggak, masa tadi aku di parkiran ketemu mas-mas terus motorku disenggol. Parah banget, Masnya parah banget. kita samperin Gimana sekarang. orang yang bisa berlebihan. Berarti yang pertama sudah validasi dulu ya. Oh sih, nggak butuh nasihat sih sebenarnya. Iya. Kayak kalau di logika gini, kita udah sebesar ini gitu, kita itu bener-bener bisa kok mencari solusi sendiri. Kita itu logikanya itu udah jalan untuk memikirkan solusi, nasihat, itu semua ada. Kita nggak butuh, kita udah pinter. Kamu nggak usah ngajarin seolah-olah kita anak kecil gitu. Betul sih Mbak. Cuman aku mau ngasih saran sih, kalau kalian nih kepo, mau apa namanya, ngerespon ya yang katanya kepo, mau cari tahu apa sih ini masalahnya, apa sih, kayak mungkin kalau dari kami bisa nerima asal kalimatnya yang ditata dengan baik tuh, jadi kami tidak tersinggung juga, bisa digunakan dengan bercanda, tapi bercanda bukan hal yang berlebihan, kayak dibawa santai aja sih tuh. Ini tips atau enggak ke teman-teman yang belum pernah ketemu sama orang normal, ya mungkin kita nyebutnya orang normal kata kalian ya. Orang normal ya. Terus gimana sih biar kita tahu teman-teman gitu tuh merespon kayak ketemu pertama kali tuh harus apa dulu gitu. Transfer duit 1M. Itu aku juga mau sih Mbak. Aku langsung sembuh detik itu juga. detik itu juga, dan tidak perlu kontrol Nggak lagi. perlu kontrol lagi, 1M minimal. 1M ya guys ya.
Aku gimana Berapa Kak ya? Almas? 200 juta. Mau Kak Almas? Ya Kak Almas. Tiba-tiba. Lagi dari aku. Kalau dukungan apa sih yang paling kamu butuhin Paling ketika efek. paling efek banget kamu butuhin banget ketika kamu ada di titik terendah yang kamu butuhin banget, Apa ya? kecuali duit 1 M ya. Kalau itu nggak boleh, kenapa? Setengah M mungkin masih bisa dipertimbangkan. Oh boleh nih. Sama Mas Hendy. Silakan ya. Agak berat yang ngomongnya. Obrolan apa? Kalau aku sih lebih ke ini teruntuk siapa nih, dukungan dari siapa? Dari teman. Dari teman ya. teman. Kalau dari sebagai Yang kamu teman ya butuhin. itu sih, kalau aku cuman butuh, mungkin kalau aku tuh orangnya agak ribet ya. Jadi tuh kayak aku tuh butuh ditemani dalam hal Iya. kayak ribet ya. Aku tuh tipe orang yang butuh teman banget. Aku tuh nggak tahu ya, aku tuh termasuk introvert atau ekstrovert. Karena di sisi lain aku butuh teman, di sisi lain aku juga butuh sendiri. Nah, dikala aku butuh teman itu, aku bukan yang sekedar banyak ngobrol. Aku cuman kayak, yang penting kalian tuh ada di samping aku. Nah, entah itu aku mau cerita, entah itu aku mau diem aja, yang penting tuh kalian ada. Kalaupun aku cerita, kalian cukup untuk mendengarkan sih, dan untuk dukungan yang lain tuh jangan yang terlalu berlebihan. Contoh, Kayak misalnya apa ya, kayak mungkin kayak Tiba-tiba memaksa ngasih ngasih makanan, atau enggak memaksa, ayo dok cepet kuliahnya dikelarin, nanti kan gini cepat lulus. Terus kalau misalnya kamu stres kan ada aku, itu kayak seakan-akan aku sih sebenarnya kayak aku mengalami diriku sendiri, seakan-akan aku tuh kayak dikasihani banget sama orang itu. Jadi kayak bukannya malah terdukung, termotivasi, tapi malah aku tertekan. Kenapa sih nih orang kok kasihani aku? Apa jangan-jangan dia mau temenan sama aku karena cuma kasihan. Aku paling benci yang namanya dikasihani, Mbak. Kayak Sumpah, kayak iya, kalau POV aku ya, kalau dikasihan itu kesannya kayak kita itu posisinya direndahin. betul. Iya, kita Orang selemah lemah. itu ya, Mbak ya, selemah itu. Padahal kita merasa aku nggak serendah, nggak selemah itu. Biasa Betul. aja. Biasa aja. Betul. Bisa aja guys. Biasa aja guys. Nah, itu sih. Cuman kalau misalnya dukungan, kalau kalian nanya nih dukungan apa yang aku butuhin saat ini, aku tuh bener-bener nunggu banget nih dukungan. Punya ayang. Oh, maaf kalau itu mah itu dipotong guys. Dukungan. Aduh. Wow, setelah. Kalau itu dari Kak Amos di belakang kan, oke? Nah kalau aku sih untuk saat ini aku nunggu banget dukungan dari keluarga sih. Itu aku nunggu banget yang saat ini. Ya mungkin sedikit-sedikit aku bisa dapetin, tapi kayak aku ngerasa tuh aku belum dapetin seutuhnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang lain tuh mendapatkan dukungan seutuhnya. Tuh jadi aku kayak apa sih namanya, sebenarnya tuh aku sebanyak apapun aku dapat dukungan dari teman-teman, kalau itu bukan dukungan dari keluarga aku tetap down. Jadi kayak kalau misalnya nih kalian kayak ngomong ke aku, kan kamu ada yang dukung, kayak misalnya Kak Almas, Mbak Sandy ngedukung aku gitu kan, tapi percuma, menurut aku tuh percuma. Bukan yang ngerendahin kalian ya guys ya, maaf, tapi itu menurutku beda sisi gitu, beda sudut pandang. Teman ya teman, keluarga ya keluarga gitu. Berarti emang dukungan paling kuat tuh sebenarnya orang-orang terdekatnya ya. Betul, keluarga sih. Itu sih. Bener sih. Kalau boleh tahu, momen kapan kamu akhirnya sadar, oke, fix ini aku butuh psikolog. Psikiater.
psikolog dulu atau psikiater Oh, nih? Kan psikolog dulu kan? Iya. Ah. Nah, jadi tuh dulu aku lupa tahun berapa tepatnya. Pokoknya intinya ya itu aku masih denial. Kalau aku belum sakit nih, aku belum sakit. Sampai akhirnya aku stres sendiri. Aku mencoba tuh cerita ke psikolog. Bisa nih, masih bisa teratasi. Bolak-balik curhat ke psikolog sampai akhirnya yang aku cerita tadi yang aku tidak kuat menahan, itu puncaknya tahun berapa aku lupa. Pokoknya kayak aku dapat kayak mimpi-mimpi buruk, kayak aku dapat bisikan-bisikan yang nggak jelas dari arahnya mana. Sampai halusinasi gitu nggak? Pernah. Aku pernah kayak ngelihat orang yang tapi orang lain nggak ngelihat. Aku Di sini ada nggak? aku bukan indigo Kak. Oh, beda. Kok mati? Oke, jangan. Gara-gara indigo nih. Maaf. Nah itu sih kayak aku pernah, tapi itu jarang sih. Mungkin karena itu aku lagi kambuh-kambuhnya aja ya. Nah sampai akhirnya kayak aku udah muak dengan pikiranku sendiri. Aku mencoba tuh ke psikolog, masih ke psikolog. Tapi di hari itu aku datang ke psikolog cuman duduk diam tanpa suara. Aku cuman bisa ngeluarin air mata. Psikolognya cuman, bahkan psikolognya itu diem. Dia bingung menyikapi aku yang gimana. Aku disuruh ada namanya treatment kayak gambar, ngelukis, atau yang lain-lain, atau nulis, atau bisa membaca. Itu aku nggak mau ngelakuin. Aku cuman duduk diam di hadapan psikolog. Tiba-tiba mataku jatuh. Akhirnya psikolog itu memutuskan untuk, maaf mbak, kami tidak bisa melayani lagi karena tahapan kondisi mbak ini udah bukan ranah kami. Mau nggak kalau dirujuk untuk ke psikiater? Itu pertemuan pertama psikolog. Iya. Dirujuk. Enggak pertemuan pertama, kan udah bolak-balik ke psikolog. Cuman ada suatu ketika aku kambuh parah, mencoba ke psikolog sampai akhirnya psikolog udah tidak menangani. Seperti itu. Akhirnya baru dirujuk ke psikiater. Terus ini ada tips nggak Kak? Kayak orang-orang yang dulunya tuh nggak menyadari atau sedang tidak menyadari sedang sakit mental gitu. Tipsnya tuh gawat daruratnya itu harus ngapain gitu. Kita harus ketemu siapa, kita harus ke tempat apa gitu. Semisal kita ada di fase kayak anxiety disorder sampai gemeteran gitu. Nah kan orang-orang awam itu mungkin belum tahu cara penanganan pertamanya itu harus apa dan ketemu siapa gitu. Gimana Kak? Jadi itu kan sebenarnya kan stres itu nggak cuman di orang yang punya penyakit mental ya Kak ya. Mungkin kalian juga pernah mengalami stres, cuman emang kalian bisa mengendalikan. Benar. Nah kalau menurutku tuh tahapannya, kalau misalnya kalian nih udah merasakan stres sampai kalian tidak bisa menghandle diri kalian sendiri tuh, kalian coba untuk cerita ke teman dulu sih. Kalau aku mencoba, kalau misalnya tetap tidak, teman-teman setelah ketemu teman ternyata masih sama aja atau lebih parah, itu kayak gimana Kak? ya kalau pengalamanku ya di sini aku tidak bisa membenarkan perkataanku karena aku tidak berada di ranah kedokteran itu. Betul kan? Aku hanya orang awam di sini yang berpengalaman di hal itu. Nah, kalau aku dulu cara mengatasinya setelah ya mungkin mengatasinya kayak aku coba, kalau ini habis dari teman ya, habis dari teman nggak bisa ya. Lebih Nah, parah. aku coba untuk menemui psikolog yang katanya sebagai tempat cerita. Nah, aku coba tuh ke psikolog, tapi sebenarnya kayak
psikolog itu juga ada cocok-cocokan. Apa itu karena diri aku atau orang lain sama, aku kurang paham. Cuman kalau diri aku tuh, aku kan tipe yang aku berani bisa cerita kalau aku nyaman sama orang itu. Betul. Nah, sama halnya dengan psikolog. Aku cocok-cocokan dengan psikolog. Sampai akhirnya aku sempat berkali-kali, hampir semua psikolog aku cobain. Berapa? Aku lupa, pokoknya lebih dari 3 psikolog. Aku udah bolak-balik dan aku tuh belum berani cerita ke teman-teman. Kalau aku udah sampai di tahap psikolog, aku cuman menceritakan masalahku ke teman-teman. Kalau aku tidak mau, aku ke psikolog. Bahkan pas saat aku udah di psikolog itu, teman-temanku malah nggak percaya hal itu. Nah, jadi kayak tambah tuh stres kita. Nah, akhirnya kalau makin stres lagi, kalau psikolog nggak menangani, dirujuklah. Nah, di psikiater ini kita emang diberikan obat. Obat itu emang bisa dibilang apa ya, kalau orang awam tuh bilangnya kecanduan ya. Kalau kalian, nah sampai benar-benar aku pernah dapat perkataan, apa ini sih kamu minum obat terus? Kamu nggak mau po hidup normal, kamu nggak mau po hidup lepas dari obat. Nah, Lah justru itu hidup normal, makanya minum obat. Gimana sih? Gimana sih? Siapa yang ngomong? Bawa sini. jangan ya, jangan ya. Nah itu, jadi kayak aku tuh sebenarnya kalau misalnya aku nggak OVT atau aku tidak mendapat hal-hal seperti itu, mungkin aku udah sembuh dari lama. Tapi karena aku orangnya overthinkingan, terus kayak aku gampang ke-trigger, jadi kayak ya udah gitu loh, gitu sih. Oke, ini buat teman-teman yang awam dan sebenarnya ngerasain tahap pertama itu, sebenarnya tanda-tandanya itu apa sih Kak? Kayak mengganggu aktivitas kah, atau kayak tanda pertamanya itu apa gitu? Kalau aku ya, Dan harus sebenarnya tuh setiap orang beda-beda tahapan awalnya. Cuman kalau dari akunya tuh, dulu aku benar-benar aku nggak mau ngelakuin apapun dalam seminggu. Aku hanya di kos mengurung diri, sampai teman-temanku nelponin aku kayak cuman apa sih namanya, ya udah aku hanya sekedar chat, aku nggak mau diganggu, aku nggak mau keluar, aku nggak mau diajak keluar. Dan semua orang yang menelponku nggak pernah aku angkat, aku hanya di kos main HP. Dan semua semua hobiku yang dulu aku sukai, kayak aku dulu suka banget nge-game, aku suka banget ngedit, aku suka mewarnai, aku suka nulis, itu hancur semua dan aku tidak bisa ngelakuin hal itu lagi. Sampai akhirnya aku pernah disuruh, kenapa sih kamu nggak jurnalis aja, nulis gitu. Dan dulu aku suka banget nulis, aku suka banget baca, tapi di saat aku merasakan hal itu, kayak semua hal itu hilang tiba-tiba. Nah, aku ngerasa kayak, oh ini udah zona tidak nyaman di aku harus kayak butuh pertolongan. Mungkin orang-orang yang punya penyakit mental sekarang tuh kayak gengsi ya untuk meminta pertolongan gitu sih. Iya. Aku juga dapat cerita dari temanku yang anak psikolog. Salah satu cara biar mental kita bisa lebih stabil, salah satunya emang jurnal ini sih. Cuman kalau di aku nggak mempan sih Mbak, aku Nggak juga mempan, bingung karena sih. Udah kayak segitu stresnya kali ya. Gitu Karena sih. emang orang juga beda-beda kan. Iya betul. Kalau pelajaran hidup terbesar apa sih Kak yang kamu terima setelah melalui perjalanan panjang ini? Apa ya? Kayak aku bingung jujur kalau ditanyain itu, karena aku juga walaupun aku masih bisa ketawa-ketawa nih bareng kalian, masih bisa ngobrol, masih bisa kerja, masih bisa kuliah, aku tuh masih ada pikiran untuk
aku itu hidup buat apa gitu. Jadi kayak kalau Mbak Sandy nanya seperti itu, aku belum bisa jawab untuk saat ini. Oke, aku punya pertanyaan selanjutnya. Kamu kan udah lebih baik dari 6 tahun yang lalu. Betul. Apa yang ingin kamu katakan ketika kamu bisa ketemu sama kamu di 6 tahun lalu? Kamu pengen ngomong apa ke dia? Aku cuman pengen bilang, tuh kan kamu bisa. Aku merinding. Beneran, aku merinding. Itu aja sih. Berarti 6 tahun yang lalu seorang Kak Dian tuh masih belum tahu bisa gitu kan. Betul. Padahal di Udah 6 pesimis tahun dulu. setelahnya pasti bisa. Kan bisa. Makasih. Sebenarnya aku punya mesin waktu kalau mau kembali bisa. Ya, nanti tinggal request CPCP. waktunya. Kembali ke masa lalu. Mohon maaf, saya tidak mau. Saya sudah move on. Oke. Itu sih. Apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman yang nonton? Kalau ternyata teman-teman yang nonton itu ngerasain hal yang sama dan sekarang lagi di kamar mengurung diri, terus dia itu kayak takut untuk ngasih tahu orang kalau dia itu sebenarnya butuh psikolog, dia butuh tempat cerita. Kamu pengen ngomong apa? Apa ya? Sebenarnya kayak aku tidak bisa berkata-kata ya. Cuman yang aku bisa ucapkan adalah jangan gengsi untuk meminta pertolongan entah dari siapapun itu. Noted, tulis, catat. Jangan gengsi guys, baik dari teman, dari psikolog, psikiater, karena itu bisa menyelamatkan kita sebelum semakin parah. Sebenarnya penyakit mental itu bukan aib gitu. Jadi jangan disembunyikan. Harus kalau emang butuh pertolongan segera cari pertolongan. Cara mengatasi gawat daruratnya yang pertama ya kita cari teman dulu buat cerita, yang kedua cari psikolog. Nah setelah psikolog mungkin kalau disarankan sama psikolognya lanjut psikiater ya, psikiater gitu. Tapi teman-teman semoga yang lagi nonton semoga Berikan kesehatan selalu. Kesehatan batin dan Betul. batin dan apa? Raga. Batin dan raga. Jasmani rohani. Jasmani Jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Sebenarnya nggak apa-apa loh kalau misal kita semua itu punya cara-cara yang aneh untuk bahagia. Kita itu pasti punya cara-caranya sendiri kan untuk bahagia, nggak harus ngikutin standar TikTok kayak misal harus punya cowok yang ganteng, yang kaya, yang tajir, yang naik Lamborghini, yang tinggi. Nggak perlu semuanya gitu, maksudnya nggak perlu ngikutin standar kebahagiaan orang lain. Kalau ternyata kebahagiaan kita sesederhana semangkok mie ayam mungkin, atau ngelus kucing random di jalanan, atau ngobrol sama kucing. Aku pernah dikira gila tahu ngobrol sama kucing. Jadi kayak misal ada kucing jalan, Meng, udah makan belum Meng, gitu kan. Terus itu tuh menurut temen, Sen, kamu ngobrol sama siapa? Sama kucing. Iya nih bang. Itu menurutku nggak aneh. Aku suka ngelakuin itu gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa gitu untuk menjadi aneh selama diri kita itu suka gitu. Iya betul. Jadi kebahagiaan itu bisa muncul dari manapun dan semua orang punya caranya masing-masing gitu. Kayak Mbak Sandy ngelus kucing dan ngobrol sama kucing, semangkok mie ayam dan sebagainya. Kita lanjut bahas soal kebahagiaan untuk menutup. Udah selesai. Hampir selesai. Dari kalian, cara merawat kebahagiaan kalian itu gimana sih? Dari kamu? Kalau dari aku adalah menyebarkan kebaikanku, kebahagiaanku gitu. Jadi kalau aku punya kebahagiaan, semua orang itu harus merasakan kebahagiaanku juga gitu. Karena sesuatu yang baik pasti akan kembali lagi dan mengajak
kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan sebaliknya juga gitu, kayak keburukan, kalau keburukan disebar pasti mengajak keburukan-keburukan yang lainnya. Jadi yang kita harus sebarkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan semuanya kita harus sebar. Kalau kita bahagia, nggak boleh bahagia sendiri. Kita harus merangkul orang-orang yang butuh kebahagiaan bersama kita gitu. Nah itu jadi caranya aku merawat kebahagiaan adalah menyebarkan kebahagiaan itu. Kak Sandy. Kalau Kak Dian gimana Kak cara Kalau merawat aku kebahagiaan? sih, apa ya, kurang lebih sama sih, kayak aku tuh bahagiaku adalah ketika melihat orang lain bahagia. Jadi kayak aku ya, tapi sebenarnya kayak itu ada plus minusnya ya. Cuman aku senang aja gitu ngelakuin hal itu, kayak aku lebih mengutamakan orang lain dibanding diri aku. Gitu sih, karena menurut aku itu bahagiaku. Jadi Gitu. pusat kebahagiaan itu sebenarnya di orang-orang sekitar Betul, ketika bahagia betul. gitu ya. Kalau misalnya orang lain bahagia, aku juga ikut bahagia. Gitu sih. Iya sekali. Kalau Kak Sandy sendiri Kak gimana Sandy cara gimana? merawat kebahagiaan itu sih? Kalau aku sih selalu ke hal-hal simpel, kayak aku nginget-inget hal-hal paling membahagiakan dalam hidupku. Contohnya kayak misal main di pantai atau daki gunung atau lagi ngobrol sama kalian kayak gitu. Nah pas lagi kerja gitu kan capek pusing gitu, aku kadang ayo inget-inget besok nanti main ke sini gini gitu. Aku kayak mengingat hal-hal yang membahagiakan gitu loh. Kadang aku buka sosmedku untuk mengingat lagi momen-momen bahagia itu. Terus aku setuju sih sama yang dibilang Kak Almas sama Mbak Dian barusan tadi, kalau kita memberikan kebahagiaan ke orang lain, nanti kebahagiaan itu tuh akan sambung menyambung terus gitu loh. Jadi satu. Kayak mungkin kebahagiaan perbuatan baik kita yang simple itu bisa menyelamatkan dunia loh. Contoh kayak misal orang udah stres banget, parah banget, kayak udah mau bunuh diri misal, terus tiba-tiba kita lewat, kita bilang, ih kamu cantik banget, terus tiba-tiba dia jadi positif vibes banget, akhirnya dia, wah ternyata aku cantik di mata stranger misal, terus kayak berarti aku sebenarnya cantik, oke, ayo positive thinking kayak gitu kan, kayak kebaikan kecil kita itu bisa menjadi penyelamat orang lain gitu loh. Terus kayak aku pernah baca tuh katanya, kayak kita misal berbagi sama orang lain gitu, tunawisma gitu-gitu di jalan, kayak gitu tuh kebahagiaannya bertahan lebih lama gitu loh, dibandingkan kebahagiaan kayak misal kita belanja berlebihan atau kita minum alkohol, itu hanya sementara banget, kayak hanya saat meminum alkoholnya gitu. Tapi kalau kita berbagi nasi misal ke orang lain, terus kita lihat senyumnya, kayak makasih, masya Allah, semoga itu kebahagiaan orang lain itu akan menyelamatkan kita bahkan seminggu ke depan, untuk kayak ketenangan jiwanya gitu loh, rasa ketenangan jiwanya itu udah ada penelitiannya juga. Terus soal kebaikan gitu, kayak kita itu nggak pernah rugi untuk melakukan kebaikan gitu loh. Kebaikan itu kan seperti menanam benih, apa yang kita tanam nantinya juga kita yang akan panen gitu di hari yang ke depan. Mungkin bukan orang yang kita bantu itu yang akan membantu kita, tapi mungkin orang lain gitu loh, dengan cara-cara Tuhan gitu. Dan aku tuh selalu tahu kalau Tuhan itu selalu punya cara-cara yang romantis banget tau buat meluk kita. Kadang tuh Allah tuh sampai nge-Sherlock kita berkali-kali gitu. Aku kadang kalau pas malam gitu rasanya kayak lagi dipeluk Tuhan gitu, tahu nggak, kayak hari ini aku happy banget ya, Tuhan itu meluk aku dengan cara ABCDEFG. Dan kayak skenarionya misal aku gagal nih untuk nyoba ABCD, ya ternyata Allah tuh nyiapin ini loh DEFG, dan ternyata ini lebih indah dari yang aku kira sebelumnya. Kayak Tuhan itu maha romantis banget. Betul kayak banget. kadang tuh aku sampai yang
nggak bisa tidur, kadang tengah malam gitu mikirin kenapa ya Tuhan kok bisa baik banget sama aku padahal aku gini. Terus aku dengan cara seperti itu aku jadi keinget ternyata banyak banget hal di dunia ini yang indah banget gitu loh. Iya, hal-hal kecil pun ya Mbak ya. Aku juga mengalami sih. Iya kayak kan? aku tuh insecure parah Mbak, jujur. Dan Terus aku tuh sering banget dijudge karena jelek lah, nggak good looking, terus gendut. siapa yang bilang? Itu sering. So, di sini. Nah, terus aku tuh ditunjukin kalau aku nggak seperti itu dengan cara banyak tuh anak kecil Iya, suka kayak iya. itu tuh seneng banget Iya. gak sih Mbak kayak Anak hal kecil suka kamu banget. Jujur, jujur banget. makhluk paling Bahkan dan itu aku tersentuh banget sih tiba-tiba ada anak kecil, ih kakak cantik gitu, sumpah kayak petunjuk Allah tuh beneran dahsyat baik banget banget. sih kayak Mungkin kata-kata terakhir nih untuk penutupan di video kali ini dari Kak Almas. Kak Allah. Apa ya? mungkin karena tema kita adalah kesehatan mental malam ini, jadi teman-teman yang di rumah, kesehatan mental itu bukan aib, tidak perlu disembunyikan. Kita juga sangat butuh orang-orang di samping kita. Kita sangat butuh pelukan, kita butuh teman cerita. Dan itu tidak ada salahnya gitu untuk meminta itu ke orang-orang sekitar gitu. Jangan takut untuk dijudge. Bahkan Rasul juga sering bersedih. Jadi sedih itu biasa, normal. Semua orang pasti sedih. Tapi semua orang bisa bangkit dan harus percaya. Kak Dian. Kalau aku sih kayak kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri, nggak perlu kita dengerin kata orang karena orang lain tahu kita luarnya aja, nggak tahu dalamnya. Jadi kita mending ya udah relax, enjoy menjalani hidup dengan berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau aku, Tuhan itu maha romantis, tetaplah hidup walau tak berguna. Seperti lagi. Walau tidak punya tujuan hidup ya. Tetaplah hidup walau tak berguna sampai suatu saat nanti kamu akan sadar dan berterima kasih karena kamu tetap bertahan hidup. Makasih, yeay. Berpelukan.